Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Firdaus, kelas 3D, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sehemat literasi saya tentang jaringan perdagangan Arab Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Indonesia masa klasik. Dalam kajian sejarah mengenai peran perdagangan Arab di Indonesia, dikatakan bahwasannya masih terbatas dalam sumber-sumber lokal seperti hikayat dan naskah-naskah daerah. Nah, untuk kemudian merekonstruksi sejarah, diperlukan dukungan dari berbagai sumber asing, seperti sumber-sumber tertentu seperti sumber sekunder maupun sumber primer. Bahkan sumber-sumber asing seperti catatan Arab, Tiongkok, Portugis, dan lain sebagainya. Serta bukti arkeologis berupa nisan dan artefak juga menjadi satu unsur penting di dalam merekonstruksi sejarah demikian. Nah, beberapa naskah dalam berbagai bahasa daerah juga penting untuk menelusuri perkembangan Islam di Indonesia, baik dari sisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Hubungan dagang antara Arab dan Nusantara ini telah berlangsung sejak abad ke-7 Masehi. Dengan letak geografis Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan internasional, menjadikan pusat penting dalam pelayaran antara India dan Tiongkok. Pada masa dinasti Umayyah, Sriwijaya, dan juga Tang, hubungan dagang antara Arab, Asia Tenggara, dan Tiongkok berkembang sangatlah pesat. Bahkan catatan Tiongkok pun menyebutkan adanya orang diduga orang Arab yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Sriwijaya dan Holling. Beberapa catatan juga menunjukkan bahwa adanya hubungan diplomatik antara penguasa Sriwijaya dan Khalifah di Timur Tengah. Sejak abad ke-9 hingga 13 Masehi, pedagang Arab dan Persia aktif berdagang di wilayah Jambi, Sumatera, dan pesisir Jawa Timur. Bahkan dikatakan adanya bukti arkeologis gitu ya, seperti batu nisan beraksara Arab di Leren, Gresik. Itu pun menunjukkan keberadaan komunitas muslim awal di Jawa sebelum berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Kemudian Samudra Pasai menjadi pusat penting penyebaran Islam dan perdagangan internasional di abad ke-13 dengan hubungan kuat ke Gujarat dan dunia Arab. Pada masa Majapahit ataupun abad ke-14, pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok diterima dengan baik oleh kerajaan Majapahit ataupun Nusantara. Mereka membentuk perkampungan sendiri, jadi peradaban mereka menguat seperti di Troyo dan juga Gresik. Hal demikian menunjukkan adanya akulturasi budaya gitu antara Islam dan juga budaya Jawa pada waktu itu. Kemudian hal demikian dicatat oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental yang menggambarkan keramaian perdagangan di pesisir Jawa dan juga Sumatera. Nah, Malaka kemudian muncul sebagai pusat perdagangan besar di Asia Tenggara, dikunjungi oleh pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, India, dan juga Tiongkok. Namun kejayaan ini berakhir setelah kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 yang menguasai jalur perdagangan utama di daerah Hindia dan membatasi aktivitas perdagangan muslim dari seluruh pelosok. Nah, dari pembahasan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya ada 3 poin penting dalam kajian historis mengenai perkembangan perdagangan Arab dan Nusantara. Yang pertama itu, sumber sejarah tentang jaringan perdagangan Arab Indonesia ini masih terlalu minim ataupun perlunya dilengkapi dengan literatur ataupun naskah-naskah dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, hubungan dagang yang telah terjalin sejak abad ke-7 hingga ke-14 menjadi peran penting dalam perkembangan ekonomi dan kebudayaan di Nusantara. Kemudian yang terakhir itu,
penelitian sejarah hubungan Arab dan Indonesia perlu terus dikembangkan dengan seiringnya zaman melalui pertukaran informasi dan kajian lintas agama, baik dari Arab sendiri ataupun dari Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memenuhi apa yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.